sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala Kitabus Shalah. As-salatu ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan mahsusatan muftatihatan bitakbiri mukhtatimatan bitaslimi walis-salati syurutun walis-salati syurutu wujubin wa syurutu sihhatin wa arkanin wa sunanin wa makruhatin wa mufsidatin fa ilaika bayanu kulli min dhalika fi mabhatin khassin ila akhir. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang hormati, marilah kita melanjutkan pembahasan kita. Pada bulan yang lalu kita sudah selesaikan pembahasan yang berhubungan dengan wudu. Sekarang kita masuk pada Kitabus Shalah, masuk ke kitab yang membahas tentang salat. Sini mengatakan as-salatu ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan makhsusan. Salat itu merupakan satu ibadah yang mengandung aqwalan, bacaan-bacaan, wa af'alan, dan gerakan-gerakan makhsusatan yang khusus, muftatihatan bitakbiri, dimulai dengan takbir, mukhtatimatan bitaslimi, diakhiri dengan salam. Itulah ulama fikih memberikan definisi tentang salat. Salat itu merupakan suatu ibadah yang di dalam ibadah itu ada beberapa bacaan-bacaan, wa af'alan, dan gerakan-gerakan maksusah khusus. Jadi tidak sembarangan. Memang yang maksud salat itu gerakan khusus, bacaan khusus. Muftatihatan bitakbiri, dimulai dengan takbir. Mukhtatimatan bitaslimi, diakhiri dengan taslim. Jadi baru dianggap salat kalau dimulai dengan takbir. Sebelum takbir berarti belum salat. Oleh sebabnya itu, ya, bagi orang yang melaksanakan salat, kita melihat yang dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyati. Setiap amal itu baru sah kalau disertai dengan niat. Kalau ibadah tanpa niat berarti tidak sah atau tidak dianggap ibadah. Hanya masalahnya yang itu ulama fikih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan niat itu rukun, ada yang mengatakan niat itu bukan rukun, hanya syarat. Yang perbedaannya rukun dengan syarat. Kalau rukun bahagian dari ibadah itu. Kalau syarat harus kita lakukan, tidak sah ibadah itu kalau kita lakukan tapi tidak merupakan bahagian daripada salat. Contoh yang paling jelas misalnya wudu. Wudu itu kita tidak sah salat kita kalau tidak ada wudu. Tapi tidak merupakan bahagian dari salat. Itu yang maksud syarat. Ya. Jadi orang yang mau salat itu yang menganggap niat itu sebagai rukun, maka dia menjadikan niat itu bahagian dari salat. Baru dia berniat pada saat takbir. Kalau dia menganggap bahwa niat itu rukun. Tapi kalau tidak menganggap sebagai rukun, sebagai syarat, maka sebelum salat
dia berniat. Jadi ada yang pernah sebelum salat dia niat. Karena merembet kepada ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Misalnya sekarang ada orang yang sebelum salat mengucapkan usalli. Nah, ini ada pertanyaan mengatakan bagaimana itu usalli? Ada mengatakan bahwa tidak boleh usalli. Ada mengatakan menurut mazhab Syafi'i mengatakan usalli itu sunnat. Karena dia mengatakan semua ulama fikih mengatakan bahwa niat itu mahalluhu al-qalbu, tempatnya niat itu dalam hati. Tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan wat talaffudzu sunnatun, mengucapkan niat itu sunnat. Itulah yang ada orang salat usalli fardhu as-subhi misalnya. Dan akhir usalli fardhu adh-dhuhri. Sebelum dia takbir dia melafazkan niatnya karena menurut mazhab Syafi'i sunnah. Apa gunanya ini? Untuk konsentrasi sebelum dia salat. Nah, jadi untuk memusatkan perhatiannya supaya ini mau salat. Jadi akhirnya dia mengucap usalli. Jadi baru niatnya pada waktu takbir. Ada orang mengatakan bahwa kenapa Pak pakai usalli? Berarti menambah-nambah ini salatnya. Orang yang pakai usalli itu dia mengatakan bahwa ini tidak menambah salat. Karena sebelum salat mengucapkan usalli, bukan pada waktu salatnya. Jadi bukan menambah salat. Karena sebelum salat mengucapkan usalli fardhu dhuhri, usalli fardhu maghribi, baru mengatakan Allahu Akbar. Dan salat itu yang dianggap salat yaitu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan taslim. Jadi ini usalli ini bagi orang yang mengatakan membaca usalli itu mengatakan ini bukan menambah-nambah salat, karena sebelum salat dia dibaca. Jadi ini yang bagi membaca usalli untuk sebelum salat konsentrasi pikiran untuk memusatkan perhatiannya untuk salat. Karena dalam Al-Quran ada mengatakan wabtagul wasilata, cari wasilah, cara-cara untuk bagaimana bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini berbeda dengan Rasulullah SAW. Karena ada orang mengatakan Rasulullah tidak baca usalli. Berarti kalau kita baca usalli itu bid'ah. Masalahnya Rasulullah SAW itu tidak pernah putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidur tetap dia berhubungan dengan Allah. Rasul mengatakan jangan pesan kalau saya tidur hatiku, tidak, hanya mataku saya yang tidur. Hatiku tetap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini kita sudah salah, putus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita salah layan diingat. Kalau Rasulullah tidak. Itulah ulama, sebagai ulama fikih termasuk arti khususnya mazhab Syafi'i mengatakan bahwa membaca usalli itu sunnat hukumnya dan untuk mencari bagaimana bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata wabtagul wasilatan, carilah wasilah, cara bagaimana untuk bisa kontak atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syarat itu yang dimulai atau dibuka dengan takbir, diakhiri dengan taslim. Kemudian mengatakan walis salati syurutu wujubin. Salat itu ada syarat wajibnya. Jadi ada syarat wajibnya. Jadi nanti kita harus jelas yang mana syarat wajib, yang mana rukun, yang mana sunat-sunat, yang mana makruh. Jadi di sini mengatakan walis salati syurutu wujubin. Bagi salat itu ada syarat wajibnya. Wa syurutu sihhatin, ada syarat sahnya. Jadi kalau tidak dipenuhi ini syarat sahnya, walau kita melakukan salat tidak sah. Wa arkanin, dan ada rukunnya yang bagian dari ibadah itu atau dari salat. Wa sunanin, dan ada sunatnya. Kita membedakan mana rukun, mana sunat. Karena kalau rukun kita tinggalkan, itu
Artinya salat kita tidak sah. Tapi kalau sunat bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Wa makruhatin, dan ada makruhnya. Wa mufsidatin, dan ada yang membatalkan, merusak salat. Ini yang perlu kita nanti jelas. Fa ilaika bayanu kulli min dzalika fi mabhasin hasin. Berikut ini akan dijelaskan setiap persoalan atau setiap mabhas yang disebutkan tadi. Akan dibahas syarat wajibnya, syarat sahnya, rukunnya, sunat-sunatnya, makruhnya, dan yang membatalkan salat. Pertama, syurut wujubis salati, syarat wajibnya salat. Siapa orang yang wajib melaksanakan salat? Kalau sudah memenuhi syarat ini maka wajib dia salat. Kalau tidak memenuhi syarat ini maka tidak wajib baginya salat. La tajibus salatu illa ala man istakmalat fihi syurutun. Tidak wajib salat kecuali orang yang memenuhi syarat-syarat berikut akan disebutkan. Jadi tinggal kita melihat, kalau sudah berada kita dalam syarat-syarat itu maka wajib. Kalau belum memenuhi syarat itu kita tidak wajib salat. Pertama, al-islamu. Kita sudah Islam yang kalau sudah Islam wajib dia salat. Jadi bagi yang non muslim tidak wajib. Fala tajibu alal kafiri, maka tidak wajib salat bagi orang yang kafir. Wa in kana yu'adzabu adzaban zaidan ala tarkiha, sekalipun dia akan disiksa oleh Allah siksaan yang lebih atas dia tidak salatnya. Jadi bukan karena akan disiksa karena tidak salatnya, tapi disiksa karena tidak masuknya Islam. Begitulah kita punya akidah dalam Islam. Jadi yang wajib melaksanakan salat orang yang Islam. Jadi kalau kita sudah mengaku Islam harus, tidak ada alasan tidak salat. Yang kedua al-aqlu, orang yang punya akal, orang yang waras. Fala tajibu alal majnuni wal mughma alaihi, maka tidak wajib salat bagi orang yang gila, majnun, wal mughma alaihi, dan orang yang pingsan. Jadi orang yang pingsan, idza istamarra jununu au igma'u waqtaini, kalau dia gilanya itu atau pingsannya itu melewati 2 waktu. Misalnya dia pingsan mulai dari zuhur sampai asar, maka itu tidak wajib itu melaksanakan salat. Nanti kalau dia sadar baru wajib. Mimman yajma'u bainahuma fi salatil jam'i, bagi orang yang mengumpulkan antara keduanya salat jam'ah. Jadi syaratnya orang yang wajib salat yaitu yang waras. Bagi orang yang gila, bagi orang yang pingsan, mugma, orang yang pingsan tidak wajib, tapi lamanya itu minimal 2 waktu. Wa kana Syafi'iyya idza janna au ugma alaihi waqta salatin kamilin tasqutu anhu tilka salat. Wa kana Hanafiyya la tasqutu salatu anhu illa idza istamarra al-jununu aw al-igma'u 6 awqatin fa innaha yasqutu anhu al-qada'. Sini karena Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i berpendapat idza janna, kalau seseorang gila, ugma alaihi, atau dia pingsan, waqta salatin kamilin, 1 waktu yang penuh, misalnya mulai masuk zuhur sampai asar, dia pingsan atau dia gila, tasqutu anhu salat, maka tidak wajib baginya salat. Jadi menurut mazhab Syafi'i 1 waktu saja penuh, tapi kalau tidak cukup 1 waktu maka tetap dia wajib melaksanakan itu salat. Harus misalnya kalau zuhur, misalnya mulai pingsan atau gila, tak sadar misalnya jam 12. Kalau dia sadar jam 2, maka dia wajib melaksanakan salat zuhur itu.
Wakalah Hanafiyah, sedangkan ulama mazhab Hanafi mengatakan la tasqutus salatu anhu illa idza istamarra al-junun aw al-igma'u sittata awqatin fa innaha yasqutu anhu al-qada. Menurut mazhab ulama mazhab Hanafi mengatakan la tasqutus salatu, tidak, artinya tetap dia wajib melaksanakan salat, artinya tidak jatuh kewajiban salat illa idza istamarra al-junun, kecuali kalau gilanya itu tetap, artinya berlangsung, awil igma' atau pingsannya itu berlangsung sittata awqatin, dan waktu salat. Wa innaha yasqutu anhu qada, maka baginya tidak wajib mengqada. Jadi kalau lamanya itu gila, tidak sadar atau pingsan, enam waktu salat, misalnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh. Jadi mulai satu hari satu malam dia gila atau pingsan, maka menurut mazhab ulama Hanafi tidak wajib baginya salat, bahkan tidak wajib mengqada semua salat yang ditinggalkan itu. Wa dzalika liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rufi'al qalamu an salasin 'anil na'imi hatta yastayqiza wa 'anis sabiyyi hatta yahtalima wa 'anil majnuni hatta yaqila. Rasulullah SAW mengatakan rufi'al kalam an salasin, diangkat kalam, artinya tidak dianggap sebagai dosa, an salasin bagi tiga orang, tiga kelompok, anin naimi hatta yastaiqiza, bagi orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau kita tidur tidak wajib salat, nanti wajib kalau kita bangun. Tapi kita jangan dibuat-buat tidur terus. Nah, itu masalahnya. Jadi bagi orang yang tidur, kalau misalnya betul-betul ketiduran tidak wajib, tadi nanti kalau dia bangun baru dia wajib. Kalau dia tinggalkan salat maka dia wajib qada. Pertama orang tidur, wa anis sabi hatta yahtalima, dan anak-anak sampai dia balik. Kalau dia anak-anak itu yang anak-anak yang belum, yang laki-laki kalau belum sampai umurnya 15 tahun berarti belum balik, atau sudah pernah mimpi basah. Jadi laki-laki itu walaupun belum sampai umurnya 15 tahun tapi sudah pernah mimpi basah, berarti sudah balik. Kalau perempuan, anak perempuan kalau sampai 15 tahun berarti sudah otomatis dia sudah balik, atau dia sudah datang bulannya, mulai ada datang bulannya sebelum sampai 15 tahun maka dia sudah balik. Jadi anak-anak tidak wajib salat sampai dia balik. Wanin majnuni hatta yaqila, dan orang yang gila sampai dia sadar. Selama dia gila maka tidak wajib baginya salat. Rawahu Ahmad, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa ashabus sunan wa hasan at-Tirmidzi wal Hakim wa qala sahih ala syarti sahihaini. Ini hadis ini sahih. Kemudian yang ketiga, al-bulughu, sudah balik. Wala tajibu ala sabiyyi dunal bulughi, jadi tidak wajib bagi anak yang belum balik, illa annahu yanbaghi li waliyhi ay ya'murahu biha, akan tetapi wajib bagi walinya, orang tuanya atau siapa yang berfungsi sebagai walinya, ay ya'murahu, memerintahkan salat, untuk mengajar salat. Jadi anak yang belum balik tidak wajib salat, tapi yang wajib yang mengajarnya yaitu walinya. Siapa yang mempunyai fungsi wali, kalau tidak ada bapaknya, tidak ada orang tuanya, maka yang berfungsi sebagai walinya itu yang wajib baginya untuk memerintahkan untuk salat. Idza balaga sab'a sinina wa kana mumayyizan, kalau anak itu sudah sampai usia 7 tahun dan sudah mumayyiz, namanya mumayyiz, sudah bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, maka itu kalau sudah sampai umur 7 tahun maka anak itu tidak wajib dia salat, tapi walinya yang wajib memerintahkan.
Jadi kalau tidak memerintahkan, maka dia orang tuanya akan dituntut. Wa yadribu ala tarkiya idza balagha asyasinina, dan dia harus pukul yang mendidik. Kalau sudah sampai 10 tahun tidak salat, maka dia orang tuanya itu walinya itu harus mendidik. Kalau perlu dipukul, tapi pukulan yang jangan yang artinya merusak. Liyatamarrana 'alaiha wa ya'tadaha ba'dal bulughi, supaya dia latihan dan sudah membiasakan kalau sudah balik, tidak berat lagi melaksanakan. Karena anak-anak yang sudah sejak kecil yang melakukan latihan melakukan salat berbeda anak yang tidak melakukan latihan pada saat baliknya. Anak yang sudah biasa melaksanakan, artinya dianggap biasa melaksanakan salat. Tapi yang tidak terlatih kelihatannya berat dan agak kaku melaksanakan salat kalau tidak terlatih. Wa dzalika lima ruwiya an Ibnu Umar an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Ini berdasarkan jadi yang mengatakan bahwa harus memerintahkan mulai dari umur 7 tahun dan mulai memukul atau mendidik pada umur 10 tahun. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan muru auladakum bis salati idza balagu sab'an wadribuhum 'alaiha idza balagu ashran wa farriqu bainahum fil madaji. Ini dalam Islam mendidik anak. Mengatakan muru auladakum bis salat, perintahkan anakmu salat idza balagu sab'an, kalau sudah sampai usia 7 tahun. Jadi bagi kita orang tua punya anak kita sudah sampai 7 tahun, anak itu tidak wajib salat, tapi kita orang tuanya wajib memerintahkan atau wajib melatih anak kita untuk salat. Kalau kita tidak melatih anak kita, tidak suruh anak kita salat, maka kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan anak itu yang dituntut karena belum balik. Wadribuhum 'alaiha idza balagu asyam, dan pukul mereka kalau sudah sampai 10 tahun tidak melaksanakan salat. Tentunya pukulan yang mendidik. Wa farriqu bainahum bil madaji aini. Wa farriqu bainahum, dan pisahkan mereka. Kalau sudah sampai 10 tahun, pisahkan mereka tempat tidurnya. Nah, tentu yang orang-orang yang ahli psikologi tentu tahu ini. Kenapa anak-anak yang 10 tahun itu agama suruh pisahkan dalam tempat tidurnya. Inilah yang ada yang agama kita atau Islam cara mendidik anak dari aspek keagamaan. Rawah Ahmad wa Abu Daud wa Hakim wa Sahihun hasan ala syarh Muslim. Ini hadis sahih. Kemudian yang keempat, bulughud da'wati, sampai dakwah. Ai dakwatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dakwah ajaran yang disampaikan Rasulullah SAW. Jadi kalau ada daerah, misalnya ada pulau, tak pernah sampai dakwah di sana, belum paham masalah Islam, belum paham masalah agama, orang seperti itu tidak wajib salat dan tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai masalah kewajiban agama karena dia belum paham. Kecuali kalau dia sudah paham baru. Tapi saya kira sekarang sudah selesai ini mengatakan dia sampai, karena alat komunikasi sekarang sudah mudah semuanya. Jadi ini yang keempat syaratnya, harus dia sampai paham masalah agama. Dia sudah sampai baginya bahwa salat itu wajib. Wadani kali qauli ta'ala, itu berdasarkan firman Allah, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan." Wa ma kunna mu'adzibina, Allah mengatakan kami tidak akan menyiksa hamba-hamba itu hatta nab'atsa rasul, sampai kami mengutus seorang rasul. Jadi yang masa tenggang atau masa misalnya para umat-umat yang terdahulu antara nabi dengan nabi yang lain ada yang waktu yang lama, ada yang mengalami waktu yang lama. Jadi yang tidak sampai baginya yaitu dakwah seorang nabi, maka tidak wajib baginya. Tapi kalau sudah sampai baru wajib. Seperti misalnya kita ini yang tadi saya katakan, ada daerah-daerah yang belum sampai, belum tahu masalah agama, belum sampai dakwah ke sana, maka mereka kalau tidak tahu maka tidak wajib baginya. Kemudian yang kelima, an-naqa'u minal haidi wan nifasi.
yaitu bagi wanita ini khusus bagi wanita, yaitu naqa, bersih, minal haidi, dari haid, wan nifasi, dan nifas. Fa innal haida wan nufasaa la tajibu alaihim as-shalah, bahwa yang haid, bagi wanita yang haid dan bagi wanita yang nifas, la tajibu alaihim as-shalah, tidak wajib baginya salat. La adaan wala qada, ini keringanan bagi perempuan. La adaan, tidak wajib baginya melaksanakan salat langsung pada waktunya, wala qadaan, dan tidak wajib baginya mengganti salat selama dia haid atau selama dia nifas. Jadi selama dia haid, menurut dalam fikih mengatakan bahwa haid itu minimal 1 tetes dan paling lama 2 minggu. Jadi perempuan, ibu-ibu, dia harus tahu. Jadi kalau dia datang bulannya itu paling lama 2 minggu, 14 hari. Kalau sudah lewat 14 hari bukan lagi namanya haid menurut fikih. Walaupun ada darah keluar, nah, dia sudah dikatakan itu darah penyakit, bukan lagi darah haid. Jadi bagi wanita yang lewat 14 hari masih ada darah keluar, maka dia kalau masuk waktu salat dia harus bersihkan itu baru dia salat. Walaupun masih ada yang keluar karena bukan lagi darah haid. Nah, sedangkan yang nifas itu paling lama 40 hari, yaitu wanita yang sudah melahirkan. Kalau sudah lewat 40 hari maka wajib baginya salat, walaupun masih ada darah yang keluar karena sudah bukan lagi nifas. Jadi ada waktu-waktu yang ditentukan atau sudah diatur dalam buku fikih, dijelaskan kepada kita berdasarkan dengan dalil-dalil yang ada. Jadi wanita itu selama dia haid, misalnya cukup 2 minggu, maka selama itu tidak wajib baginya salat dan tidak wajib dia mengqada, mengganti. Ini dispensasi bagi wanita, keringanan bagi wanita. Nah, begitu juga pada masa dia nifas, selama 40 hari itu, kalau dia nifas selama 40 hari, selama itu tidak wajib salat dan tidak wajib mengqada. Dasarnya Aisyah mengatakan, kunna na'muru bi qada'i as-sawmi wa la nu'maru bi qada'i as-salat. Hadisnya Aisyah mengatakan, kita ini bagi perempuan ini kalau haid nifas nu'maru bi qada'i as-sawmi, kita disuruh ganti puasa. Wala nu'maru bi qada'i as-salat, tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Tapi kalau puasanya harus dia ganti, tapi salatnya tidak. Kemudian yang terakhir, syarat wajibnya salat itu salamatul hawasi. Salamatul hawasi artinya sehat al-hawas, panca indera. Jadi panca indera itu kalau sehat semuanya, normal semuanya, itu. Tapi kalau tidak, panca indera tidak normal, tidak sehat, maka tidak wajib salat. Wadzalika kaman nasha asamma a'ma. Misalnya ada orang lahir tuli dan buta. Fa innahu la tajibu alaihi salat, baginya tidak wajib salat. Tapi tidak bisa kita larang, kalau dia mau salat silakan. Tapi baginya menurut agama tidak, karena dia tuli dan dia buta. Artinya untuk kenapa? Karena untuk belajar agama, untuk mempelajari agama agak sulit baginya. Jadi dalam agama itu tidak memaksakan atau tidak mewajibkan bagi orang yang tidak mampu. La nukallifu illa usaha. Agama mengatakan tidak akan dipaksakan orang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita ini tidak boleh paksa-paksa diri yang sebenarnya kita tidak bisa melaksanakannya. Tapi jangan dibawa tidak mampu. Nah, ini masalahnya. Harus kita, tentunya kita yang bersangkutan, mana sebenarnya kita tidak mampu, mana sebenarnya kita bisa sebenarnya mampu, hanya kita buat-buat tidak mampu. Saya kira untuk subuh ini, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan syarat wajibnya salat. Saya ulangi lagi. Pertama, Islam. Bagi orang yang tidak Islam tidak wajib. Kemudian orang yang waras, tidak gila. Kemudian yang ketiga, yang balik. Keempat, yang sampai baginya dakwah Rasulullah SAW.
yang kelima yang bersih dari haid dan nifas, dan yang terakhir selamat panca inderanya normal dan sehat semuanya. Saya kira inilah barangkali yang sempat sampaikan, kecuali kalau ada pertanyaan. Saya kira lebih dan kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.